Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait sejumlah tindak pidana penyelundupan barang impor pada Selasa 4 Februari 2025 di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa. Baik, Bribda Joy, saat ini saya berada di Gedung Barreskrim Polri, di mana Satuan Tugas Importasi Ilegal Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri baru saja tadi melaksanakan konferensi pers terkait tindak pidana importasi dan peredaran barang impor ilegal pada Selasa siang ini. Konferensi pers tadi dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika. Kemudian pemaparan tindak pidana disampaikan oleh Direktur Barreskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf. Selain itu hadir juga sejumlah kementerian, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenkopolkam, kemudian Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian. Melalui pemaparannya, Dirtipideksus Brigjen Pol Helvi Asegaf tadi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan, Ditipideksus Barreskrim Polri berhasil mengungkap 4 tindak pidana peredaran barang impor ilegal, yang dimana peredaran ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, diantaranya dengan pemasangan pita cukai palsu, kemudian menghindari pendaftaran barang wajib SNI atau dengan memalsukan dokumen pemberitahuan impor barang. Dari keempat tindak pidana tersebut, tindak pidana yang pertama merupakan penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan oleh PT Nobel Rigindo Samudra berada di kawasan Jawa Barat. Kemudian tindak pidana kedua yaitu produksi dan perdagangan barang-barang elektronik tanpa sertifikat SNI. Penjualan alat-alat elektronik ini dilakukan melalui e-commerce dan sosial media oleh PT Glise Indonesia Asia di kawasan Tangerang. Kemudian tindak pidana ketiga merupakan penyelundupan rokok berbagai macam merek yang dilakukan oleh sebuah pergudangan penyimpanan rokok di kawasan Banten. Dan tindak pidana keempat yaitu penyelundupan dan penjualan spare part kendaraan palsu yang dibawa oleh seorang warga negara asing, yaitu warga negara Cina, kemudian dijual ke toko sumber abadi di wilayah Tangerang. Berbagai macam barang bukti juga turut diamankan dan menurut laporan nilai totalnya mencapai 51.230.400.000 rupiah. Pun jumlah kerugian negara dari adanya tindak pidana ini mencapai angka 64.257.680.000 rupiah. Barreskrim Polri juga telah menetapkan sejumlah tersangka sekaligus memastikan PT dan juga e-commerce yang menjual peredaran barang ilegal tersebut ditutup. Kemudian Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika juga menyampaikan bahwa kinerja Ditipideksus Barreskrim Polri ini merupakan salah satu bentuk dari perwujudan program Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Brigjen Pol Trunoyudo juga menyampaikan harapan serta turn effect dari adanya pengungkapan kasus ini adalah agar dapat menjadi bagian dari penegakan hukum sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan negara. Dan sekian info dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atia Numa, reporter Polri TV atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.